Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan Permisi Bu, masuk. Ya, mau duduk di sofa atau di sini? di situ saja Bu. Ya, silahkan. Ya, silakan duduk. Makasih Bu. Ya, sudah nyaman posisi duduknya? Sudah Bu. Ya, oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, tapi mungkin ada kendala sedikit. Oh, ada kendala sedikit ya. Oke, kita tahan dulu apa kendalanya. Boleh Ibu tahu tadi apa saja kegiatan-kegiatan kamu sebelum masuk ke ruang BK? Tadi jam pertama saya belajar bahasa Indonesia, terus dilanjutkan pergi meminta partisipasi kepada teman-teman yang ada di sekolah untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu. Oh iya, cukup padat juga ya aktivitasmu hari ini. Berarti kamu ini termasuk dalam organisasi yang ada di sekolah. Iya Bu, Organisasi apa itu? organisasi OSIS Bu, OSIS dengan jabatan sebagai apa? wakil sekretaris OSIS. Oh iya, bagus juga ya jabatannya. Oke, Ibu apresiasi kamu masih mengutamakan pembelajaran. Kamu sempat ikut belajar bahasa Indonesia ya. Dan kemudian tetap juga menjalankan tugas sebagai pengurus OSIS ya. Oke, kalau boleh Ibu tahu apa tujuannya Ananda ke ruang BK? Mau konseling sama Ibu Lilis. Mau konseling sama saya ya. Oke, baik. Sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan apa yang kita harapkan bisa terwujud ya. Ibu pimpin berdoa dimulai menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke. Jadi Ananda perlu ketahui bahwa dalam konseling individu tersendiri juga ada namanya asas-asas ya. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, asas kegiatan dan beberapa asas lainnya. Nah, dalam konseling individu ini juga kami mengedepankan atau berlandaskan pada asas kerahasiaan yang dimana Ananda tidak perlu takut, khawatir, cemas kalau misalnya nanti ceritanya akan tersebar keluar atau seperti apa, itu kami akan menjaga privasi secara tertutup ya. Kemudian juga ada namanya asas keterbukaan. Nah, Ibu harap Ananda bisa terbuka dalam menyampaikan masalah apa saja yang kamu alami sampai selesai kegiatan. Kemudian juga ada namanya asas kesukarelaan. Nah, tadi Ananda datang ke sini dengan tujuan untuk konseling, artinya tidak ada paksaan, dengan sukarela mengikuti atau melakukan kegiatan konseling ini. Sampai sini paham, Nak? Ya, saya paham Bu. Ya, jadi tujuan dari konseling individu ini adalah untuk membantu Ananda dalam memecahkan masalah. Kita mencari sama-sama solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa waktu yang kita butuhkan dalam melakukan konseling ini sekitar 30 menit ke depan. Setuju? Ya, saya setuju Bu. Baik, kita kasih nyaman lagi, relax tempat duduknya. Ya, gimana? Sudah siap untuk memulai konseling? Siap Bu. Baik, bisa diceritakan sedikit apa saja masalahnya? Jadi begini Bu, biasanya tuh saya kalau datang ke sekolah itu suka terlambat. Bahkan biasa kalau sudah di dalam kelas suka mengantuk dan biasa tidur di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, jadi masalahnya adalah kamu sering terlambat ke sekolah karena lambat bangun, sampai di sekolah tidak fokus belajar, bahkan di kelas pun kamu tidur ya. Iya Bu. Oke, nah kemudian apakah ada kesulitan yang ingin kamu atasi? Iya ada Bu. Oke, baik. Ibu akan bantu kamu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Bisa diceritakan, Nak, lebih detail lagi masalah yang kamu alami? Jadi begini Bu, biasanya kan kalau malam itu saya suka nonton drama Korea sampai saya lupa waktu tidur. Dan biasanya besok paginya itu saya kesiangan sampai terlambat datang ke sekolah. Dan dari situ Bu, saya sering mengantuk, suka tidur dalam kelas. Bahkan biasa kalau jam-jam kosong begitu Bu,
saya sering sering curi-curi waktu untuk nonton drama Korea di dalam kelas. Oke. Kalau boleh ibu tahu, pada saat kamu bilang tadi curi-curi waktu nonton dalam kelas, itu ada gurunya mengajar? Ada, Bu. Nah, pada saat seperti itu, apakah tidak ditegur atau kamu pernah tidak didapati sama gurunya? Saya pernah satu kali didapat, Bu. Terus saya dikasih tahu kalau satu kali mengulang lagi nanti HP-nya disita terus dibawa ke BK. Ya, memang seperti itu prosedurnya ya. Kalau kita tidak bisa mendengar atau kita tidak patuh terhadap guru mata pelajaran atau guru wali kelas, pasti akan diarahkan ke BK untuk ditindaklanjuti. Nah, untung artinya kamu masih mendapatkan peringatan pertama dari gurunya ya. Oke, jadi memangnya kamu tidur jam berapa sampai bisa terlambat pergi sekolah? Saya biasanya tidur jam 1 malam, Bu. 1 malam, itu sudah larut sekali ya. Memang kan harusnya manusia itu, seseorang itu tidurnya minimal 8 jam per hari. Nah, kalau kamu tidur jam 1, otomatis kualitas tidur memang terganggu. Apalagi kita seorang pelajar harus berangkat pagi-pagi ke sekolah. Jadi kita juga harus bangun pagi-pagi ya, cepat tidur dan bisa kita juga cepat bangun ya. Nah, di rumah apa tidak ada yang membangunkan? Tidak ada, Bu, karena pagi-pagi tuh orang tua saya juga pergi kerja. Oh, kerja. Boleh ibu tahu kerja apa? Kalau mama saya, Bu, jam 5 subuh tuh sudah berangkat ke pasar pergi menjual sayur. Terus begitu juga dengan bapak saya, jam 5 subuh tuh sudah pergi ke sawah. Ya. Terus kalau mama ke pasar, bapak ke sawah, kamu di rumah sama siapa? Sama adik saya, Bu. Sama adik. Sudah sekolah? Sudah, Bu. Kelas? Kelas 1 SD. Jadi adikmu kelas 1 SD. Lalu siapa yang kamu sudah menyiapkan persiapan kamu untuk ke sekolah? Lalu adikmu ini siapa yang siapkan? Justru itu, Bu, biasanya itu yang membuat saya terlambat. Karena pagi-pagi tuh, Bu, saya kan biasanya saya tuh sukanya bangun kesiangan, Bu, karena suka nonton drama Korea sampai begadang. Terus pagi-pagi tuh, Bu, saya masih menyiapkan bekal adik saya, terus menyetrika bajunya, terus mengantar ke sekolahnya. Ya. Nah, jarak dari rumah ke sekolah, kamu kan yang antar adikmu. Iya. Jadi berapa lama kamu butuh waktunya untuk mengantar? Kalau jarak dari rumah ke sekolah saya, Bu, di sini itu sekitar 20 menit, Bu. Terus kalau sekolah adik saya, Bu, lumayan jauh dari rumah, Bu. Ya, artinya juga kepercayaan orang tua untuk kamu ini besar, nak ya. Jadi kamu juga harus bisa menjaga amanahnya orang tuamu, karena bagaimanapun kamu juga yang mengantar adikmu, kamu juga yang siapkan segalanya, Nah, jadi kalau sudah di sekolah, apakah hari ini ya, tadi kamu ke sekolah terlambat tidak? Iya, Bu, saya tadi terlambat. Terus perasaan saya sudah tidak enak. Maka saya itu langsung ke BK, Bu, mau cerita semua masalah yang saya hadapi. Oh ya, pilihan kamu tepat ya. Ketika kamu sudah merasakan gelisah, kamu tidak nyaman dengan perasaanmu, kamu memilih untuk cerita ke BK, itu pilihan yang tepat ya. Ya, Bu. Oke, artinya kita mau cari solusinya ya. Nah, kalau pada saat di kelas kamu fokus nonton drama Korea, apakah teman-temanmu ini tidak ada yang mengajak kamu untuk mencari atau kesibukan yang lain? Apakah ke kantin ataukah sekedar duduk-duduk di luar? Bagaimana? Biasa sih, Bu, ada yang mengajak saya ke kantin, ajak main di luar, tapi saya lebih memilih nonton drama Korea karena mungkin sudah keasikan. Bahkan biasa saya tuh, Bu, kalau lagi asik-asiknya nonton terus dibicarain begitu suka marah, Bu. Ya. Berarti kamu ini lebih memang fokus ke nonton ya? Iya, Bu. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Tugas-tugas sekolah, pembelajaran? Justru itu, Bu, biasanya kalau sudah kasihkan nonton, Bu, sampai lupa kerjakan tugas yang belum tuntas, Bu. Maka dari itu, Bu, nilai-nilai saya banyak yang tidak tuntas. Terus sering dimarahi guru karena jarang kumpul tugas. Ini tugas yang di kelas ya, di sekolah. Iya, kan di rumah masih ada waktu untuk mengerjakan. Pulang sekolah, apa saja kegiatannya? Lanjut nonton lagi, Bu. Lanjut nonton lagi ya.
Berarti memang tidak ada waktu kamu untuk mengerjakan tugas. Tidak, Bu. Harusnya setelah pulang sekolah kita jam berapa Ki pulang sekolah? Jam 13:30. 13:30. Kalau mama pulang dari pasar jam berapa? Jam 12. Jam 12. Harusnya ketika kamu sudah sampai di rumah, kamu makan siang, kamu istirahat, kemudian kamu mencoba melakukan aktivitas lain di rumah. Apakah sudah seperti itu? Tidak, Bu. Lalu bagaimana? Biasanya tuh saya kalau pulang sekolah itu, Bu, kayak sudah sampai di kamar langsung lanjut nonton lagi. Sampai-sampai biasa saya dimarahi karena tidak membersihkan, telat makan. Oke. Jadi memang masalahnya adalah kamu yang terlalu asik dengan film, dengan drama Korea di HP-mu, akhirnya kamu tidak bisa memanajemen waktumu ya, kurang lebih seperti itu. Kamu tidak disiplin oleh waktu. Iya, Ya. Bu. Jadi di sini Ibu akan bantu kamu dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kita cari solusinya sama-sama ya. Iya, Bu. Ya. Jadi Ibu akan memberikan teknik pendekatan behavior dengan teknik self management. Jadi kita akan menggunakan kontrak perilaku, yang dimana tujuannya kontrak perilaku ini adalah untuk membantu kamu dalam menyelesaikan atau memberikan perilaku yang lebih positif lagi ke depannya ya. Iya, Bu. Ini ada lembarannya, kontrak perilaku, silakan diisi. Kemudian jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Oke, Baik, Bu. silakan diisi dulu ya. Ya, ini ada nama, kelas, silakan diisi. Ini kelasnya dikasih di mana, Bu? Sini, Di sini. kelasnya ya. Ya, kelasnya. Kelas berapa? Ya. Oke. Jadi, pada hari ini tanggal 17 Juli 2025 menyatakan bahwa, coba kita yang baca. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Oke, kita buat kesepakatan ya, kontrak perilaku. Jadi sepakat menyetujui untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Jadi kita tadi kan mau memperbaiki kualitas tidur atau agar tidak terlambat ke sekolah. Jadi apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Ananda lakukan? Yang pertama, Tidak menonton drama Korea hingga larut malam lagi. ya silakan ditulis. Ya, nomor 2. Apa lagi? Tidur tepat waktu. Iya, silakan ditulis. Oke, nomor 3. Untuk kegiatan yang di kelas? Tidak menonton di dalam kelas. Ya, oke. Silakan. Selain itu, ada lagi? Berusaha mencari kesibukan agar Oh iya, boleh. Silakan ditulis. Ya. Ya. Poin terakhir, kesepakatan apa lagi kira-kira? tidak terlambat ke sekolah. Iya, itu yang utama ya.
Kemudian di sini ada, coba dibaca. Usaha saya dikatakan berhasil jika. Nah, jika apa? Ini maksudnya bagaimana, Bu? Ya, jadi di sini kita kan sudah membuat kontrak perilaku yang dari 5 ini. Nah, jika usaha kamu dikatakan berhasil jika kamu tadi kan masuk ke sini adalah untuk memperbaiki cepat tidur supaya bisa cepat bangun dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Artinya berhasil apabila tidak terlambat lagi Ke sekolah. ya itu. Nah, coba dibaca lagi poin selanjutnya. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan. Nah, ini sebagai reward untuk dirimu sendiri. Kira-kira kalau kamu sudah berhasil melakukan ini, kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menonton drama Korea di hari libur sepuasnya. Iya, silakan. Sebagai hadiah untuk kamu kan. Nah, kemudian yang ini. Apabila melakukannya kembali, maka saya akan. Nah, ini bentuk konsekuensinya atau sanksinya jika kamu kembali melakukan ini 5 poin kesepakatan di awal. Apa konsekuensinya ya akan kamu terima? Saya tidak akan bermain HP selama 1 minggu. Nah, oke, kamu sendiri yang buat ya, silakan ditulis. Oke, jadi di sini ada tanggal dimulai kontrak perilaku. Kamu butuh berapa lama waktu untuk menerapkan perilaku ini? Mungkin 1 minggu, Bu. 1 minggu, mulai besok ya. Iya, Bu. Berarti terhitung tanggal dimulai kontrak perilaku adalah tanggal 18. ya 18 Juli sampai 1 minggu ke depan, artinya tanggal 25 Juli ya. Iya, Bu. Oke, silakan tanda tangan di sini, Nak. Oke, Ibu lihat dulu ya. Oke, jadi lembar kontrak perilaku ini Ibu akan simpan sebagai pedoman Ibu ke depan. Kita akan bahas kembali dan Ibu akan pantau lebih jauh dan memperhatikan lagi Ananda apakah sudah bisa bangun pagi, kemudian tidak terlambat lagi ke sekolah, dan di dalam kelas pun tidak ada lagi curi-curi waktu untuk nonton, bahkan sudah mau berteman dengan teman-teman keluar, aktivitas di luar kelas ya. Ini sebagai pedoman Ibu. Nah, ke depan Ibu harap Ananda bisa bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kontrak perilaku yang sudah dibuat. Siap? Siap, Bu. Sanggup? Sanggup. Ya, oke. Jadi kedepannya jika Ananda butuh bantuan, Ananda butuh ada yang mau ditanyakan atau seperti apa lagi kelanjutan dari kontrak perilaku ini, kamu boleh saja datang ke BK kapanpun itu. Ya, kamu boleh temui Ibu. Jika butuh bantuan, Ibu bersedia kapanpun Ibu akan bantu kamu dalam menyelesaikannya. Ya? Iya, Bu. Oke. Nah, untuk di rumah kamu bisa lebih memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti kamu coba deh pada saat tidur, waktunya tidur, waktunya main-main ya main-main, waktunya membantu orang tua kamu bantu orang tua. Kemudian kan kamu punya adik ya, coba kamu lebih sering dekat main-main sama adik supaya kamu juga bisa terhindar dari atau kamu bisa mengalihkan kefokusan dari drama Korea itu dari HP ya. Iya, Bu. Oke, nah kemudian juga pada saat di sekolah
coba deh kamu, kan kamu masuk di organisasi ya. Iya Bu. Nah, dalam organisasi itu juga kamu bisa coba cari kesibukan-kesibukan yang lain. Apakah kegiatan sosialisasi, tah? Kamu pasti lebih sering. Apa saja kah kegiatan yang lain yang positif yang biasa kamu ikuti kalau di OSIS? Biasa sih Bu. Saya biasa ikut pergi jadi panitia lomba-lomba Bu. Ya, Terus mendampingi kalau ada kegiatan. ya. Lalu kalau kamu sudah mengikuti kegiatan seperti itu di luar, bisa kan menghindari tidak nonton? Iya Bu, Bisa. bisa. Dan itu saja ya, mungkin kalau sudah di kelas kamu mengantuk, lalu juga tidak bisa fokus belajar, itu ya. Iya Bu. Nah, kalau untuk tugas-tugas yang tadi, kira-kira kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal? Bisa Bu. Bagaimana caranya nanti? Saya nanti meminta bantuan kepada teman-teman yang sudah selesai Bu, untuk membantu saya mengerjakan tugas-tugas saya yang belum tuntas. Ya, coba minta tolong temannya ya untuk coba ditanya pelajaran yang mana yang sudah tertinggal, kemudian apa-apa saja yang harus diselesaikan, seperti itu ya. Iya Bu. Kemudian juga terkait mungkin kamu ada beberapa guru pelajaran yang pada saat guru mengajar kamu nonton, coba perbaiki dirinya supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ya. Iya Bu. Karena harus fokus belajar ya kalau dalam kelas. Nah, oke. Ibu mau tanya bagaimana perasaannya setelah mengikuti konseling ini? Saya senang dan lega Bu. Oke. Apakah masih ada kendala atau perasaan yang mengganjal? Sudah tidak ada Bu. Tidak ada. Oke. Barangkali ada yang masih mau diceritakan? Mungkin itu saja tadi. Itu saja ya. Oke, mungkin kamu juga perlu untuk lebih banyak sosialisasi saja dengan teman lagi, perkuat kegiatan di OSIS, pendekatan dengan teman-teman, kemudian juga dengan guru-guru, lalu di rumah juga lebih sering dekat sama keluarga ya. Baik, Bu. Supaya usaha kamu dalam melakukan kontrak perilaku ini bisa berjalan dengan baik. Dan dari 5 poin ini tadi, yaitu tidak menonton drama Korea hingga larut malam, kemudian tidur tepat waktu, tidak nonton dalam kelas, berusaha mencari kesibukan dengan teman-teman, tidak terlambat ke sekolah, agar usaha yang bisa dikatakan berhasil adalah jika tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu kan yang mau kita capai ya. Iya Bu. Nah, kalau cepat bangun otomatis kita cepat tidur, otomatis bisa cepat bangun. Jadi tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, oke. Jadi di sini Ananda sudah tidak ada lagi yang mengganjal? Sudah tidak ada Bu. Oke, di sini ada lembar refleksi atau umpan balik peserta didik ya. Ini sebagai kepuasan, silahkan diisi. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ini yang pertama Bu, maksudnya bagaimana Bu? Ya, ini dulu kita isi identitas tak. Sembilan berapa Ki? 1 Bu. Coba perbaiki. Ya, oke. Ini yang poin pertama bisa dibaca. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti layanan konseling individu? Ya, bagaimana perasaannya? Senang dan lega. Silakan ditulis. Ya, kemudian yang nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang layanan konseling individu yang dilakukan? Silakan, apa pendapatmu? Setelah saya konseling sama Ibu, masalah-masalah saya yang selama ini belum saya ceritakan semuanya menjadi lega setelah saya ceritakan sama Ibu. Ya, silakan ditulis.
Oke. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang layanan konseling individu yang dilakukan? Jawabannya adalah bisa dibacakan, Nak? Setelah saya konseling sama ibu, perasaan saya menjadi lega. Kemudian, apa pendapatmu untuk kedepannya? Apa harapannya? Harapannya semoga saya sudah tidak terlambat lagi ke sekolah dan bisa menjadi seperti dulu lagi, yang datang ke sekolah tepat waktu. Ya, boleh dituliskan. Ya. Kalau di rumah nanti bagaimana? Ada harapannya kalau sudah sampai di rumah? Ada, Bu. Boleh ditulis untuk kepada orang tua, karena kan tadi katanya sempat ada tegur orang tua juga ya, karena main Iya, HP terus ya. Coba itu apa harapannya? Oke, ini yang nomor 3 boleh dibaca. Pilihlah gambar emoji atau centang di bawah ini yang menggambarkan perasaan Anda setelah mengikuti layanan konseling individu. Nah, gini mewakili perasaan Ananda ya. Boleh dicentang apakah sangat puas, tidak puas, atau cukup puas. Silahkan diberi yang mana. Oke, ya. Ibu periksa kembali ya. Iya, Bu. Oke, jadi perasaannya setelah mengikuti konseling individu ini sudah senang dan lega ya. Iya, Bu. Sesuai dengan yang diharapkan, semoga. Oke, terima kasih atas emoji yang dipilih. Kamu sangat puas dengan konseling yang sudah dilakukan. Baik, kita masuk dalam tahap terakhir, yaitu penutup ya, dimana kamu sudah mengisi kontrak perilaku, kemudian bersedia untuk diperhatikan sampai 1 minggu ke depan bagaimana perubahan perilakunya, apakah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kita sudah sesi sharing, diskusi, lalu kamu mengisi umpan balik seperti refleksi dan seperti apa perasaan yang sudah kamu alami baik sebelum dan setelah konseling ya. Ya, apakah masih ada pertanyaan, Nak? Sudah, mungkin cukup itu tadi, Bu. Ya, baik. Ini Ibu, sebelum kita tutup kegiatan, mari kita berdoa dan bersyukur sebagai tanda bahwa konseling kita berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa sehat-sehat, kita ketemu lagi di pekan selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Ya, berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Baik, terima kasih sekali lagi Ananda sudah berkenan dengan sukarela datang ke ruang BK untuk konseling dengan Ibu. Ibu sangat bersyukur Ananda mau bercerita dan terbuka, sekaligus bisa bekerja sama dengan baik dari tahap awal inti sampai penutup, kita bisa melakukannya dengan baik ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang Ananda boleh kembali ke kelas untuk belajar kembali. Kita ketemu, mudah-mudahan sehat-sehat, kita ketemu di pekan selanjutnya ya. Demikian, Nak ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Permisi, Bu. Ya.